Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam, yang mana pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Sebelum kita memulai perkuliahan yang kelima ini, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga ilmu kita manfaat dan perkuliahan kita lancar. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, kita akan membahas Al-Quran dan metode memahaminya. Terdapat sebuah hadis Nabi yang berbunyi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma ing tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulihi, yang artinya, aku meninggalkan kepadamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis di atas menjelaskan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan fenomena unik dalam sejarah keagamaan manusia oleh semua para pembacanya. Al-Quran dianggap ada di atas wilayah keduniaan sebagai firman Allah yang abadi dan tidak tergantikan. Meskipun demikian, Al-Quran juga merupakan kitab suci yang membumi. Sejarahnya rekat dengan kehidupan dan sejarah umat manusia. Dalam kajian sejarah disebutkan bahwa pada masa Abu Bakar As-Siddiq, wahyu itu dikumpulkan, dan di masa Utsman bin Affan, wahyu itu dibukukan dalam bentuk sebuah mushaf. Pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan banyak permasalahan terkait dengan pemahaman umat Islam, sehingga pada masa Nabi Muhammad ini tidak ditemukan banyak permasalahan terkait dengan pemahaman umat Islam terhadap wahyu, karena segala permasalahan yang muncul dapat langsung dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sebagai penerima wahyu. Di samping itu, para sahabat juga jarang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang permasalahan yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka melakukan segala bentuk perintah tanpa banyak bertanya dan menjalankan segala bentuk perintah dengan cukup menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Tetapi setelah baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW wafat, dan setelah Islam mulai melakukan kontak dengan dunia luar, umat Islam kemudian menafsirkan ajaran wahyu secara berbeda sesuai dengan perbedaan kehidupan sosialnya. Penafsiran yang berbeda itu kemudian melahirkan keragaman pemahaman di bidang fikih dan teologi. Hal ini terjadi karena wahyu disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab yang bersifat partikular, sementara pesannya adalah universal. Sehingga Islam yang universal itu kemudian diformulasikan oleh para pemeluknya ke dalam lokus bahasa dan budaya mereka untuk kemudian diamalkan dalam bentuk yang partikular. Upaya umat Islam dalam memahami wahyu itu kemudian disebut dengan istilah ijtihad. Dari ijtihad itulah menghasilkan pemahaman atau pemikiran tentang Islam yang partikular tadi. Sehingga hasil ijtihad yang dilakukan oleh setiap umat Islam berbeda antara satu dengan yang lainnya karena perbedaan kapasitas keilmuan, faktor sosial, politik, geografi, ekonomi, gender, pendidikan, dan beberapa faktor lainnya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Hakikat Al-Quran, apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang artinya sesungguhnya ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ruh Setia ke dalam hatimu agar engkau dapat memberi ingat dalam bahasa Arab yang jelas. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sepanjang masa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Saudara-saudara mahasiswa, istilah Al-Quran, istilah Quran
seringkali diterjemahkan sebagai bacaan atau tilawah atau bacaan yang dilantungkan. Sebagian mufassir berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab korona, meletakkan bersama-sama atau mengikat bersama-sama, yang berarti juga bacaan suci yang terhimpun dalam bentuk kitab. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qura'ah yang berarti membaca. Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sementara secara terminologis, Al-Quran didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai macam definisi. Secara umum, para ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab, yang dijamin kebenaran isinya dan menjadi hujah dan mukjizat besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai sumber aturan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dinilai ibadah untuk membacanya dan terhimpun dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun, yang diawali dari malam 17 Ramadan di Gua Hira. Al-Quran diwahyukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat demi ayat, surat demi surat. Bila wahyu diturunkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kesakitan, sebagaimana dikatakan, tidak pernah sekalipun aku menerima wahyu tanpa berpikir bahwa jiwaku telah dijauhkan dari diriku. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam hadis disebutkan bahwa sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bagaimana cara wahyu itu disampaikan kepada Nabi, beliau menjelaskan bahwa terkadang wahyu itu turun sebagai suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku. Kemudian Jibril pergi, dan aku pun sudah mengingat apa yang diturunkannya. Terkadang malaikat itu datang dalam bentuk manusia, berbicara kepadaku, dan aku pun mengingat apa yang dikatakannya. Atas dasar penjelasan di atas, maka jelas sekali jika Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya kata-kata yang tertulis di teks itulah yang merupakan wahyu. Seandainya ada kata-kata Arab yang sinonim dengan teks itu, tetap tidak diakui sebagai wahyu. Apalagi terjemahan Al-Quran dalam bahasa apapun, semua itu bukan wahyu Al-Quran yang sesungguhnya. Saudara-saudara mahasiswa
Istilah Al-Quran yang mulia atau Al-Quranul Karim sering digunakan untuk menekankan sifat luar biasa teks itu. Maka Al-Quran itu sangat sakral, baik teksnya maupun bacaannya. Banyak di antara pengikut Nabi Muhammad SAW yang pertama menjadi beriman semata-mata karena mendengar keindahan Al-Quran yang menggetarkan perasaan mereka yang paling dalam, melampaui konsepsi intelektual mereka sebelumnya, dan memberikan ilham kepada mereka pada suatu tingkatan yang lebih jelas daripada kemampuan berpikir untuk mengubah seluruh cara hidup mereka. Salah satu di antara mereka adalah sahabat Umar bin Khattab yang sebelumnya sangat lantang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW dan bahkan bersikeras untuk menghancurkan Islam. Tetapi kemudian sahabat Umar bin Khattab tertarik masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Ia mengatakan, pada saat aku mendengar Al-Quran, hatiku melunak dan aku terpesona. Lalu Islam merasuk ke dalam jiwaku. Keistimewaan Al-Quran juga tampak pada metode cara membacanya yang dibukukan dalam suatu ilmu yang bernama tajwid. Bahkan disepakati oleh jumhur ulama bahwa tidak dibenarkan menulis Al-Quran dengan rosem imla'i atau menulis ayat Al-Quran dengan mengikuti kaidah imla karena dianggap mengurangi kemukjizatan Al-Quran. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, untuk menulis ayat-ayat Al-Quran harus mengikuti bentuk tulisan yang sudah dibukukan dalam mushaf yang sekarang ada di tangan kita. Begitu sempurnanya bahasa Al-Quran sehingga untuk memahaminya pun diperlukan ilmu bantu yang disebut dengan ulumul Quran. Ilmu ini menjelaskan banyak hal yang terkait dengan Al-Quran, dari proses diturunkannya Al-Quran dalam bentuk sekaligus atau daf'atan wahidatan hingga yang berangsur-angsur atau munajjaman. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, ilmu ini juga menjelaskan tentang perbedaan antara ayat-ayat yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Selain itu juga membahas tentang sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan istilah asbabul nuzul dan beberapa penjelasan lainnya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita mempelajari tentang problematika memahami Al-Quran. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran merupakan bahasa Tuhan yang kualitasnya lebih sempurna dari bahasa manusia. Untuk itu tidak mudah memahami Al-Quran secara sempurna. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu memahami isi Al-Quran secara utuh dan sempurna kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai sang penerima wahyu yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, maka saudara-saudara mahasiswa, ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada para sahabatnya,
beberapa di antara mereka mengalami kesulitan dalam memahaminya, dan itu menjadi hal yang wajar. Ketika mereka mengalami kesulitan itu, Nabi Muhammad SAW segera menjelaskannya kepada mereka, sehingga kesulitan itu kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Dengan begitu, tidak ditemukan perselisihan-perselisihan tajam yang terjadi di kalangan para sahabat di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maka pertanyaan tentang bagaimana cara memahami Al-Quran tidak muncul pada masa Nabi, karena semuanya sudah jelas. Meskipun demikian, tidak selalu para sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang ayat-ayat yang disampaikannya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan tanpa banyak bertanya. Mereka sholat sebagaimana mereka melihat Nabi sholat. Mereka juga dalam hal ibadah yang lainnya mencontoh Nabi. Ibnu Abbas meriwayatkan yang artinya, aku tidak menemukan suatu kaum yang lebih baik dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka tidak banyak bertanya kepadanya, kecuali dalam 13 masalah yang kesemuanya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pertanyaan mereka tentang bulan-bulan mulia. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, terkadang juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara langsung ayat yang disampaikan tanpa harus menunggu pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua ayat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak selalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak semua ayat ditemukan penjelasannya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pada beberapa ayat yang tidak ditemukan penjelasannya, dilakukan upaya-upaya penafsiran-penafsiran yang tentu hasilnya dapat berbeda antara satu penafsir dengan penafsir lainnya, karena banyak faktor yang melatar belakangi bentuk penafsirannya. Saudara-saudara mahasiswa, perbedaan-perbedaan itu kemudian tidak dapat disatukan, karena sumber utama yang dapat memahami isi Al-Quran secara utuh, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah tiada. Penjelasan dari gambaran di atas adalah bahwa yang memiliki teks Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pemilik wahyu itu, sementara yang menerima adalah manusia. Karena diturunkan untuk diamalkan oleh manusia, tetapi ada pembatas Allah sebagai pemilik teks atau wahyu, dan manusia sebagai penerima tugas untuk menjalankan perintah, karena tidak ada komunikasi secara langsung. Saudara-saudara mahasiswa, maka pembatas itu berupa keterbatasan manusia untuk dapat berdialog dengan Allah secara langsung ketika berupaya untuk memahami secara benar dan pasti terhadap apa yang dimaksudkan dari bunyi teks itu. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau sebagai perantara atau jembatan komunikasi antara manusia dengan Allah, sehingga problem yang dihadapi umat Islam dalam memahami teks Al-Quran dapat diselesaikan dengan bertanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW secara langsung.
Akan tetapi saudara-saudara mahasiswa, setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan permasalahan semakin berkembang, tidak ada lagi tempat bertanya. Sejak itulah terjadi pemisah antara wahyu dengan umat Islam, sehingga dalam memahami teks Al-Quran itu umat Islam melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kondisi sosial di mana ia berada. Dengan tidak adanya perantara itu, muncullah masalah ibarat jembatan yang dapat menyambungkan antara dua wilayah yang terpisah. Maka Nabi Muhammad adalah sosok kunci yang menghubungkan antara Allah dengan manusia. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka jembatan itu ambruk, sehingga hubungan komunikasi antara Allah dengan manusia menjadi terputus. Seiring dengan perjalanan waktu, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran terus berkembang, dan perbedaan paham di antara umat Islam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran semakin tidak dapat dihindarkan. Maka apapun yang dilakukan oleh para mufassir adalah merupakan bagian terkecil dari usaha mereka untuk memahami Al-Quran, yang hasilnya tentu masih sangat jauh dari kesempurnaan jika dibandingkan dengan maksud yang sesungguhnya dari firman Allah tersebut. Menurut Quraisy Shihab, terdapat banyak corak penafsiran yang dikenal. Di antaranya adalah corak sastra bahasa yang timbul akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti Al-Quran di bidang ini. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ada pula corak penafsiran ilmiah akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha tafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. Terdapat pula corak filsafat dan teologi akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi beberapa pihak, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar atau tidak masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan mereka yang lama. Muncul juga corak fikih atau hukum akibat berkembangnya ilmu fikih, terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha untuk membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan pada penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Terdapat pula corak tasawuf akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi terhadap kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Belakangan lahir corak sastra budaya kemasyarakatan akibat peran Muhammad Abduh. Dari uraian tersebut nampak sekali bagaimana latar belakang keilmuan yang berbeda menghasilkan corak penafsiran yang berbeda pula. Sementara itu, di sisi lain ditemukan pula metode penafsiran Al-Quran yang beragam, di mana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu corak maksur atau riwayat dan corak penalaran. Saudara-saudara mahasiswa, corak penalaran ini dibagi menjadi 4: tahlili, ijmali, muqarrin, maudu'i. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya
dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam mushaf. Dalam hubungan ini, memulai tafsirnya dari ayat ke ayat berikutnya atau dari surat ke surat berikutnya dengan mengikuti urutan ayat atau surat sesuai dengan yang termaktub dalam mushaf. Di antara karya-karya yang sering dijadikan contoh untuk model tafsir ini adalah Tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari dan Tafsir Al-Kabir karya Al-Razi. Metode ijmali adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Dengan metode ini, seorang mufassir cukup dengan menjelaskan kandungan yang terkandung dalam ayat tersebut secara garis besarnya saja. Metode muqarrin adalah metode tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua kasus yang berbeda atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Metode Maudhu'i adalah metode tafsir yang dilakukan dengan cara tematik, di mana mufassir berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Quran dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian penafsir membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, metode studi Al-Quran sesungguhnya berbicara tentang Al-Quran adalah berbicara tentang teks suci. Berbicara tentang teks suci adalah berbicara tentang kelebihannya yang berupa keasliannya dan diakui keberadaannya, khususnya kitab-kitab suci agama samawi. Studi tentang kitab suci membutuhkan studi dokumen dan konteks historis di mana kitab suci itu berada. Perhatian utamanya adalah untuk menetapkan teks yang asli belum tercemar, merekonstruksi proses penyusunan teks, menganalisis teks demi informasi historis kontemporer, dan meneliti gagasan-gagasan kunci dalam teks serta menelusuri sumber-sumbernya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah dominasi kebisuan kata tercetak secara massal, umat Islam berpikiran bahwa buku adalah gudang kata-kata, data, dan gagasan-gagasan tertulis, sehingga mereka memandangnya sebagai objek yang jauh lebih penting daripada teks-teks yang hidup dan diucapkan. Maka pemahaman tentang kitab suci tidak secara sederhana merujuk pada suatu teks, tetapi juga selalu merujuk pada teks dalam hubungannya dengan tradisi yang terus hidup, yaitu hubungannya dengan person atau komunitas imani yang memandangnya suci dan normatif. Selama umat Islam menggunakan kitab suci untuk merujuk lebih pada suatu dokumen dan tidak lebih dari sekedar dokumen, maka makna kitab suci sebagai fenomena penting dalam kehidupan dan sejarah agama tidak akan dapat diakses. Saudara-saudara mahasiswa, padahal kitab suci adalah sesuatu yang dihidupkan dan dijadikan sebagai pegangan hidup manusia, apapun signifikansi etimologis dan harfiahnya. Kitab suci adalah petunjuk yang paling hidup
di mana ia hidup sebagai realitas oral dan aural serta vokal. Jamaluddin Al-Afghani mengatakan, Innal Qur'ana hayyun la yamut. Sesungguhnya Al-Quran itu hidup dan tidak mati. Maka isi Al-Quran tidak dapat diwakili hanya dengan bentuk terjemah. Buktinya, yang merupakan kitab suci adalah teks aslinya, berbeda dengan kitab-kitab di agama lain yang dapat digantikan dengan bahasa pemeluknya. Dengan demikian, ketika memahami Al-Quran sebagai kitab suci yang telah dibukukan, harus memahami alasan dari pembukuan Al-Quran itu, di mana disebutkan dalam kajian sejarah bahwa alasan dibukukannya Al-Quran adalah untuk kemaslahatan umat dan masa depan mereka. Bahkan sahabat Zaid bin Thabit yang diminta untuk menulisnya di masa Abu Bakar merasa keberatan dengan tugas tersebut. Ia menerima tugas itu setelah diyakinkan oleh khalifah. Penulisan pun dilakukan dengan hati-hati dan merujuk pada para penghafal Al-Quran sebagai saksi. Artinya, sahabat Zaid bin Thabit tidak menulis satu ayat pun kecuali jika disertai dengan 2 orang saksi. Al-Quran yang sudah dihimpun itu kemudian disimpan di rumah Hafsah. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan pada perkuliahan pengantar studi Islam pada pertemuan kelima ini, Al-Quran adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab yang dijamin kebenaran isinya dan menjadi hujah dan mukjizat bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai sumber aturan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, dinilai ibadah untuk membacanya dan terhimpun dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Kesimpulan yang kedua pada perkuliahan kita pada pertemuan yang kelima ini adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran merupakan bahasa Tuhan yang kualitasnya lebih sempurna dari bahasa manusia. Untuk itu tidak mudah memahami Al-Quran secara sempurna. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu memahami isi Al-Quran secara utuh dan sempurna kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang penerima wahyu yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Kesimpulan yang ketiga dalam perkuliahan pada pertemuan yang kelima ini, memahami Al-Quran tidak secara sederhana merujuk pada suatu teks, tetapi juga selalu merujuk pada teks dalam hubungannya dengan tradisi yang terus hidup, yaitu hubungannya dengan person atau komunitas imani yang memandangnya suci dan normatif. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkuliahan pengantar studi Islam pada pertemuan yang kelima ini tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Dan jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.